Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada kesempatan ini saya ingin urun rembuk berkenaan dengan obat terbuat dari ganja. Untuk itu mari kita kaji dalil nakli Quran hadis maupun qawaid fiqhiyah maupun dalil akli rasionalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqun hasana. Buah kurma maupun anggur bisa dibuat minuman sakaron ay khamron wa rizqun hasana. Fakanal muslimun yashrabunal khamra sadrul Islam. Orang-orang muslim pada permulaan agama Islam masuk sama minum minuman keras khamr, karena memang khamr itu salah satu minuman favoritnya orang Arab pada waktu sebelum Islam masuk. Sehingga karena li'anal khamra lahum halalun yauma idzin. Khamr pada saat itu hukumnya masih halal. Summa inna Umar bin Khattab. Sampai suatu saat Umar bin Khattab wa Mu'adz bin Jabal wa jamaah minal ansor atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sowan pada Rasulullah. Faqalu, kemudian mereka matur, ya Rasulullah, aftina fil khamri wal maisir. Saya mohon kiranya panjenengan berkenan menjelaskan kepada kami tentang khamr, arak, wal maisir, dan tentang perjudian. Fa innahuma, karena khamr dan maisir mudhibah lil aql, itu bisa merusak akal, wa muslibah lil mal, dan bisa menghabiskan harta benda. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sahabat-sahabatmu mau tanya tentang khamr dan maisir. Untuk itu qul, jelaskan, fihima ismun kabir. Khamr maisir ismun, dosa besar. Wa manafi'ul linnas, akan tetapi masih ada kandungan manfaat untuk manusia. Wa ismuhuma akbar, sedangkan dosanya khamr dan maisir lebih besar min naf'ihima, dibandingkan manfaatnya khamr maisir. Sampai suatu saat Sona'a Abdurrahman bin Auf ta'aman fata'a unasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf mengadakan pesta, mengundang ashabun Nabi. Wa atahum bi khamr fasharibu wa sakaru wa hadarat sholatul maghrib wa taqaddama ba'duhum li yusalliya bihim. Setelah para tamu pada datang, kemudian diberi hidangan, dikasih minuman khamr
arak. Mereka juga menikmati arak itu sampai mabuk. Tidak lama berselang, datanglah waktu sholat maghrib. Kemudian mereka sama menjalankan sholat maghrib. Salah satu di antaranya ngimami. Faqara'a qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun bihadfi la an-nafiyah. Karena mereka sedang mabuk membaca Al-Quran pada waktu sholat, terjadi kesalahan yang sangat fatal. A'budu ma ta'budun, yang benar la a'budu ma ta'budun. Fa'anzalallah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Kemudian Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang iman, la taqrabus sholata, jangan melaksanakan sholat wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Setelah Allah menurunkan ayat ini, fahurimas sakar fi awqati sholat, dilarang mabuk pada saat melaksanakan sholat. Wa ba'da nuzuli hadhil ayat tarakaha ba'du sahabah wa qalu la khaira fi syai'in yahulu bainana wa baina sholat. Sebagian sahabat setelah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, meninggalkan minum minuman keras, meninggalkan khamr. Mereka berpendapat sesuatu yang bisa menghalangi kita wabaina sholat, menghalangi kita dengan sholat, pasti tidak ada baiknya. Watarokaha akhorun fi awqati sholat. Akan tetapi sebagian sahabat meninggalkan khamr tapi pada waktu sholat. Wasyaribuha fi ghairi awqati sholat. Di luar waktu sholat mereka masih minum minuman keras. Karena memang pada saat itu minuman keras dilarang, diharamkan pada waktu melaksanakan sholat. Hatta kana rajul yashrabu ba'da sholatil asya fayasbahu wa qad zala anhu sakar wa yashrabu ba'da sholatis subuh fayadhahu idza jaa waktu zuhur. Sebagian setelah sholat isya minum arak dengan harapan ketika subuh mabuknya sudah hilang. Setelah sholat subuh minum arak lagi dengan harapan ketika datang sholat zuhur mabuknya sudah hilang. Watakhadha Utsban bin Malik ta'aman, sampai suatu saat Utsban bin Malik mengadakan pesta. Wada'a rijalan minal muslimin fihim Sa'd bin Abi Waqqas. Pada dalam pesta tersebut Utsban bin Malik juga mengundang orang-orang muslim, di antaranya Sa'd bin Abi Waqqas. Waqad syawalahum ra'sa ba'ir. Untuk mempersiapkan pesta, Utsban memanggang kepala unta. Fa'akalu wasyaribul khamr.
Setelah dihidangkan mereka makan juga minum minuman keras. Summa innahum iftakharu 'anda Utsman bin Malik wa tasabu wa tanashadul ash'ar. Fa ansyada Sa'd bin Abi Waqqas qasidatan fiha hajmun lil ansor wa fakhrun liqaumi. Sudah menjadi kelakuane orang mabuk, ya wis pating glembor, ada yang nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Di antaranya Sa'd bin Abi Waqqas juga nyanyi. Dalam nyanyiannya ada kalimat yang menyinggung orang Ansor, membanggakan orang Muhajirin, kaumnya Sa'd bin Abi Waqqas. Fa'akhadha rajulun minal ansor lahyal ba'ir. Salah satu di antara sahabat Ansor merasa tersinggung, kemudian ngambil tulang unta. Fadurabal ansor ra'sa Sa'id bin Abi Waqqas. Kemudian memukulkan kepalanya Sa'd bin Abi Waqqas. Kepalanya Sa'd bin Abi Waqqas dipukul bilahyil ba'ir menggunakan tulang unta. Fasajjaha sajjatan mudihah, sampai luka dalam. Setelah Sa'd bin Abi Waqqas terluka, fantolako ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihil ansor. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas bergegas sowan ana ing ngarsane Rasulillah, kemudian melaporkan tentang permasalahannya orang Ansor yang memukul dirinya. Di situ ada sahabat Umar. Umar mendengarkan permasalahan ini, kemudian berdoa. Faqala Umar bin Khattab, Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafi'a. Ya Allah, semoga panjenengan menjelaskan untuk kita tentang khamr dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Fa'anzalallahu ta'ala ayat tahrimil khamr. Kemudian Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamr. Fi suratil Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh kang padha iman yang sama iman, innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamr arak, wal maisir qimar judi, wal ansab ail ausan berhala, wal azlam ayil qadah allati yudhrabu biha, ngalotre atau apa itu, rijsun. Itu perbuatan tercela. Karena apa kok perbuatan tercela? Min amali syaiton, karena itu termasuk perbuatan syaitan. Karena itu perbuatan tercela, itu perbuatan syaitan, fajtanibuhu, untuk itu hindarilah. La'allakum tuflihun, semoga kamu sekalian sama bahagia, sama bejo minat dunia ilal akhirah. Innama yuridu syaiton, sesungguhnya syaitan menghendaki ayyuqi'a bainakumul adawah, menghendaki agar di antara kita terjadi permusuhan, wal baghdha, dan terjadi saling membenci. Fil khamri wal maisir, gara-gara khamr dan maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah, setan juga berkehendak menolak atau menghentikan dari ibadah, wa anisolah, juga dari sholat. Fahal antum muntahun, setelah kamu tahu semuanya itu, apakah kamu mau menghentikan perbuatan
khabis, perbuatan rijsun tersebut. Ay fahal tantahuna anhuma. Untuk itu wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah. Wahdaru, takutlah ay ammu khalafatihima. Takutlah dari maksiat pada Allah maupun Rasulullah. Mari kita pelajari bersama. Keterangan di atas bisa diambil pelajaran. Wa minas samaratin wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqun hasana. Menunjukkan bahwa kurma maupun anggur bisa dibuat minuman yang memabukkan, disebut khamr. Pada awal Islam hukumnya halal. Di permulaan Islam. Kemudian dikiaskan dengan khamr, yaitu kullu syarabin muskir wa yuqasu bi'asiril inab kullu syarabin muskir. Setiap minuman yang memabukkan disamakan dengan khamr. Tidak hanya setiap minuman yang memabukkan yang dikiaskan dengan khamr, bahkan wa kullu jamidin muskirin, setiap benda jamid padat yang memabukkan juga dikiaskan, disamakan dengan khamr bijama'il iskar, dengan kesamaan berupa sama-sama memabukkan. Kiasan tersebut karena ada hadis riwayat Muslim li khabaril Muslim kullu muskirin khamrun, setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamr. La wa kullu khamrin haramun, setiap khamr yang memabukkan itu haram. Wa khabaru sahihain, dan hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu syarabin askara fahuwa haramun, semua minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Kemudian lantas bagaimana kalau minumnya sedikit sehingga tidak mabuk? Maka itu tetap haram. Masakaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang apabila diminum secara banyak memabukkan, diminum sedikit pun hukumnya haram. Lantas kenapa khamr diharamkan? Apa alasannya? Maka kalau pertanyaannya itu alasannya banyak. Di antaranya syaribal khamr bimanzilatil majnun. Wa madmumin lil uqula wa mudhibatun lil aqli wa mutslifatun lil mal wa musabbibatun lil adawah bainal ikhwan wal asdiqa mani'atun min dzikrillah wa sholat hamilatun ala zina wa ala tolaqi mura'atihi wa huwa la yadri miftahu kulli syarrin ay ummul khaba'is mu'zil hafazatal kiram birra'ihatil karihah. Nomor 8 mujibatul jildi. Sekarang apabila di dunia tidak tertangkap sehingga tidak dihad, tidak dijilid, wa illam yujlad fid dunya yujlad fil akhirah bisyatin minan nar. Di antaranya lagi nomor 9 la yuqbalu hasanatuhu wala du'auhu arba'ina yauman. Ibadahnya selama 40 hari termasuk doanya tidak diterima, terhitung mulai minum. Nomor 10 yang paling menakutkan yukhafu ayunza'al iman 'inda mautih.
Na'udzubillah min dzalik. Karena begitu besar bahayanya khamr, narkoba maupun miras, maka saya sependapat bahkan bersyukur bila miras narkoba dilarang. Karena memang bisa merusak moral bangsa. Bisa merusak kerukunan antar warga. Sekarang ada masalah. Lah bagaimana bila digunakan obat? Maka kalau masih tersedia obat yang suci, selain narkoba, selain ganja, maka hukumnya haram. Dasarnya li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anit tadawi bil khamr. Rasulullah pernah ditanyai tentang berobat menggunakan obat yang terbuat dari khamr. Wala ngendika sapa Rasulullah, innahu laisa bidawa, itu tidak obat. Walakinnahu daun, bahkan itu penyakit. Wa sahha khabarun innallaha lam yaj'al syifaa ummati fima haruma 'alaiha. Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku karena sesuatu yang haram. Lah lantas keterangan-keterangan ini bagaimana bila dihubungkan dengan ayat-ayat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, di situ ada manfaat. Wa ma dalla alaihil Quran bi anna fi asiril ainab manafi' wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakara wa rizqan hasana. Dalam ayat berikutnya, ayat yang lain, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dua ayat ini innama huwa qabla tahrimiha. Khamr ada manfaatnya itu sebelum diharamkan. Wa amma ba'dahu fallahu subhanahu wa ta'ala salabaha. Sedangkan setelah diharamkan, Allah menghilangkan manfaat yang terkandung dalam khamr. Pertanyaan lagi, apabila tidak ditemukan obat yang suci sekarang, apa boleh berobat menggunakan obat dari ganja? Maka mari kita dalami lagi. Akan tetapi sebelumnya mari kita pelajari hasis, ganja, banja maupun afyun candu itu memang mengandung zat yang bisa menimbulkan pusing kepala, sakit perut, kelumpuhan, dan beberapa penyakit yang lain. Juga bisa menghilangkan ingatan, menghilangkan rasa malu, menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Mulanya sudah jadi rahasia umum, kalau pingin agar ngaku maka dikasih atau disuruh ngonsumsi ganja. Selain itu tapi juga bisa menghilangkan kesadaran. Jadi setelah mengonsumsi ganja kadang hilang kesadaran. Sehingga karena kesadarannya hilang bisa mengurangi rasa sakit. Di antaranya mari kita dalami lagi, kita pelajari. Berkenaan dengan melukai seseorang. Ada si A melukai atau membedah
perutnya seseorang atau perutnya sendiri. Melukai perut, baik perutnya sendiri maupun orang lain, tentunya tidak boleh. Karena apa? Karena la duroro wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu abduroro zalu, sesuatu yang membahayakan tentu harus dihindari. Akan tetapi melukai perut atau membedah perut untuk mengeluarkan penyakit yang ada dalam perut, tentu itu boleh. Karena apa? Al umuru bimako swidiha, setiap perkara itu dilihat apa tujuannya. Sedangkan membedah perut untuk tujuan mengeluarkan penyakit itu disebut daruroh. Lah daruroh, sesuatu yang mendesak harus dilakukan. Itu tubihul mahzuroh, memperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Karena apa? Al-masyakoh memang tajlibut taisir. Masyakoh bisa menarik kemudahan. Bahkan kalau bedah atau operasi perut, apabila itu satu-satunya jalan, maka operasi hukumnya wajib. Operasi hukumnya wajib. Begitu juga ganja, karena sangat berbahaya maka dilarang atau mahzur. Tapi kalau untuk obat ya boleh saja. Bahkan kalau ganja merupakan satu-satunya obat yang ada, sedangkan obat yang lain tidak ditemukan atau habis, sedang kosong, maka wajib mengobati menggunakan ganja. Karena apa? Ad-darurah tubihul mahzuroh, al-masyaqqah tajlibut taisir. Sedangkan darurah itu mendatangkan rukhsah. La rukhsah itu wa minar rukhas ma yajibu fi'luha. Salah satu di antara rukhsah, ada rukhsah yang wajib dilakukan. Contohnya ka'aklil maitati lil mudor. Ada orang kelaparan, apabila tidak makan mati, maka harus makan sekalipun di situ makanannya berupa bangkai atau hasil curian. Di antaranya lagi wa kaisa ghotil khusoh, ada orang makan kemudian tersedak atau kloloden nek cara ngene kula. Ada orang makan kloloden, apabila tidak dikasih air atau minum, maka akan bisa membahayakan nyawanya. Untuk itu harus minum. Apabila di situ tidak ada air yang suci, adanya khomer arak, sekalipun arak dia tetap wajib minum. Karena apa? Menyelamatkan nyawa itu lebih utama dibandingkan melanggar aturan berupa minum khomer. Nah, kalau agama Islam yang menurut sebagian orang yang belum paham tentang Islam, menganggap agama Islam itu radikal, agama Islam itu keras, teroris dan sebagainya. Argumen ini, pelajaran ini menunjukkan bahwa
Islam itu merupakan agama yang suka membuat mudah. Yassiru wala tu'asiru. Bu'istu bil hanifiyyati samha. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ada ayat lagi, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kalau ratusan tahun yang lalu Islam sudah bisa membuat aturan yang begitu baik, saya yakin saat ini bangsa Indonesia juga bisa membuat peraturan yang dasarnya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil lahah, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu berdasarkan kemaslahatan. Untuk itu saya mohon kepada dinas terkait untuk memberi izin kepada rakyat atau pasien yang membutuhkan ganja sebagai obatnya. Dengan catatan ganja satu-satunya obat yang dibutuhkan. Tidak ada obat yang lain. Tapi tetap dalam pengawasan dinas terkait. Juga menggunakan sesuai kebutuhan. Karena apa? Ma'ubihalid daruroh yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang diperbolehkan karena daruroh itu cara menggunakannya secukupnya, tidak boleh berlebihan. Lidzalikal muttur la yakulul maitah illa qadra saddir rumki. Ketika mengobati tidak boleh dilakukan di depan umum. Juga pengadaannya dilakukan dinas terkait. Tidak diserahkan pada pihak swasta. Semuanya itu agar mudah pengawasan. Barangkali ini urun rembuk saya, semoga diperhatikan, juga semoga ada manfaatnya. Akan tetapi apabila dirasa salah, bahkan menyinggung siapapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.